Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Siska Solehah dari jurusan Antropologi Sosial Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro. Dalam video ini, aku akan mengajak teman-teman semua untuk mengelilingi kota Purwakarta dan menceritakan sebuah kisah Mbah Jawer yang sangat terkenal dari kota Purwakarta. Sebelum menceritakan kisah Mbah Jawer, aku akan menjelaskan sedikit tentang kotaku. Kota Purwakarta merupakan kota kecil yang berada di Jawa Barat yang menjadi persinggahan antara kota Jakarta dan kota Bandung. Di kota Purwakarta terdapat bendungan yang sangat terkenal yang menjadi salah satu ikon dari kota Purwakarta, yaitu Bendungan Jatiluhur. Bendungan Jatiluhur merupakan bendungan terbesar di Indonesia yang membendung aliran Sungai Citarum di Kecamatan Jatiluhur. Bendungan ini dibangun pada tahun 1957 ditandai dengan peletakan batu pertama pembangunan oleh Presiden RI pertama yaitu Insinyur Soekarno. Di balik besarnya Bendungan Jatiluhur terdapat kisah misteri yaitu kisah Mbah Jawer. Kisah Mbah Jawer sendiri merupakan kisah yang sangat dipercayai oleh warga sekitar Bendungan Jatiluhur. Nah, di dalam video ini aku sedang melakukan perjalanan ke lokasi yaitu Desa Paranggombong. Desa Paranggombong itu merupakan salah satu desa yang ada di Jatiluhur. Bisa dikatakan Desa Paranggombong ini sedikit banyaknya mengetahui tentang kisah Mbah Jawer dan menghargai pantangan-pantangan yang dari dulu memang sudah ada. Untuk lebih lanjutnya, mari kita cari warga sekitar yang memang mengetahui kisah Mbah Jawer itu sendiri. Setelah melakukan keliling-keliling di sini, akhirnya aku menemukan salah satu warga sekitar yang mengetahui tentang kisah Mbah Jawer dan aku melakukan sedikit wawancara terkait Mbah Jawer. Tetapi narasumber yang aku wawancarai tidak berkenan untuk diambil video maupun identitasnya. Meskipun begitu, itu tidak akan mengurangi penyampaian informasi dalam video ini. Mari kita dengarkan kisah penuturan dari warga sekitar. Jangan lupa gunakan earphone agar lebih jelas untuk mendengar suaranya. Let's go. Keluarga gitu melahirkan anak laki-laki tapi beda sama yang lain gitu. Ada jawernya kayak ayam dibuang ke sungai yang terlekat di situ. Cuman airnya kering. Jadi ngenap di situ satu minggu datang banjir, nah ke bawah arus, jadinya di danau ini. Kalau di darat ya mungkin di Indonesia nggak bakalan ada kepresidenan, kerajaan Kalau dia ada nggak dibuang mah. Soalnya sekarang juga Mbah Jawer tuh jadi penguasa Sungai Citarum. wah, jarang Jatiluhur man. Ya jalur Citarum aja. Mau Dari ke Citarum. Cirebonnya, mau ke Jakartanya, nah, jalur Citarum yang menguasanya itu. Tuh, semuanya dikutuk. Oh, gitu. Ada perempuan, mau laki-laki, botak semuanya. Oh. Walaupun perempuan. Ada lagi keluarga yang ini masih keturunannya busuk kakinya, ya sembuh-sembuh. Itu kutukan dari Mbah Jawer. Dulu mah orang Tanjur Sinang tuh walaupun bukan keturunannya nggak berani nyebrang ke danau ini. Tajur harus terbalik itu perahunya. Berarti emang udah pada tahu ya di sini mah ya. Udah nyebar weh ke warga teh. Ya sebagian lah. Apalagi yang orang asli Jatiluhur. Ini juga ada ikan yang segede mobil truk. Wah, Ada ikannya.
Tapi pernah ada yang lihat itu? Saya sendiri pernah Wah. lihat. Aduh. Pernah lihat ikan mas. Kalau perempuannya ikan mas, cuman coraknya tuh nggak ada sisiknya, coraknya hitam kuning. Panjangnya 7 meteran lah. Wah. Satu istri jodoh itu ikan mas. Perempuannya ikan mas, laki-lakinya ikan seperti kakap. Kan Mbah Jawer doang ceritanya. Ya penjaga ini juga ada juga tuh buaya buntung. Aduh. Banyak kok. Buaya buntung. Setiap Citarum, alur Citarum lah, mau ke Jakarta, Cirebon, itu di situ ada cerita, pasti tahu orang itu. Orang setempat yang alur Citarum itu pasti mendengar ceritanya lah. Itu penunggu, penjaga. Kalaupun ada tamu misalnya ya, tahu benar tahu enggak, yang di Cirebon tuh ada satu angkot 5 orang polisi, tiba-tiba nyampe di Jatiluhur tuh di Pelabuhan Biru, turun tuh jadi buaya 5 orang. Nah yang mengusirnya itu buaya buntung. Itu pengamanan alur Citarum. Bukan hanya Mbah Jawer doang yang di sini. Cuman yang terkenal Mbah Nah, Jawer. itu rajanya di situ, rajanya Mbah Jawer. Jawer teh sosok gitu. Orang gitu, orang. Orang biasa. Seharian tuh nggak dapet ikan. Bisa nyata itu. Di Tebar sekarang yang ada jembatan tuh kan, kalau dulu tuh airnya paling segini lah. Kalau dulu mah airnya tuh, nah ketangkap itu. Sosoknya masih bayi. Mbah Jawer. Kecerik. Jadi sampai sekarang teh masih ada atau? Ada. Oh, masih ada. Ada. Jadi bayi-bayi itu masih ada. Masih ada, tetap merupakan bayi. Cuman nggak tahu meren di mana Iya, nama. tahu. Makanya di sini jangan melamun, jangan ngomong sembarangan di sini. Masih mistisnya masih kuat di sini. Udah ketangkap tuh diangkat, digendong. Nah dia sanduk-sanduk, minta maaf gitu ya, minta maaf, Bah, saya teh ngecerik nggak dapat seharian. Nah, ditaruh di air, nggak langsung kelalap, air tuh muter dulu. Udah segede apa nyiru yang besar tuh, nah baru gelas. Udah we hilang. Ya lingkup lagi. Kayak Nyi Roro Kidul gitu di dongeng itu ya, di cerita film. Nah kayak gitu, air tuh bisa kebuka buat jalannya. Jadi kalau di dalam juga dia mah Nggak kena air. nggak kesepu air. Dan juga dia kelihatannya itu air tuh Itu kisah nyata tetangga saya. Banyak itunya ceritanya. tukang cerita dapat ikan banyak, udah di Nah udah gitu, udah kelalap. Kecerikan, wah udah penuh. Cek Bapak anu kena kutukan itu teh karena apa? Karena kan Keturunan. dibuang itu. Dendam. Dendam. Kusumat. Oh yang ngebuangnya. Yang ngebuangnya yang keturunan itu 7 turunan yang dikutuk tuh. Katanya satu desa juga kena ya, satu Kena desa. juga. di Tanjung Sinang itu. Dulu mah yang orang Tanjung Sinang itu nggak berani nyebrang. Nggak berani. Kalau sekarang mungkin udah habis ya turunannya. Ya. Sekarang mah sudah aman. Ya tahun berapa ya, kan banyak yang mancing tuh ABRI itu. ABRI kan mentang-mentang bawa senjata tuh. Sombong lah ngomongnya. Seharian nggak disanggut itu sama ikan. Sanggut-sanggut Mbah Jawer itu. Pagi-pagi udah ada di kolong rakit. Ya lumayan kental mistisnya.
sekarang udah lumayan mereda berhubung udah banyak warganya. Jadi seperti itu teman-teman penuturan dari warga sekitar Bendungan Jatiluhur. Percaya atau tidaknya, aku kembalikan kepada kalian. Namun, kita harus tetap menghargai segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Seperti halnya pepatah mengatakan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung.